Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan seberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing budgeting di bulan Februari. Tapi sebelum itu, ini aku mau evaluasi dulu pengeluaran di bulan Januari ya, walaupun gak sesuai ekspektasi. Karena di sini lumayan banyak yang minus ya teman-teman. Tapi minusnya alhamdulillah masih bisa teratasi. Nah untuk kolom fixed expenses dan saving itu nggak ada yang minus dan nggak ada yang, jadi semuanya masih sesuai dengan budget gitu. Nah di variable expenses ini ada beberapa yang minus. Nah diantaranya belanja bulanan. Ini aku minusnya lumayan besar ya, di 400.000. Belanja mingguan juga sama, di sini aktualisasinya 1 juta dan minusnya 200.000. Nah untuk listrik aktualnya 100.000. Ini kayak yang lain-lain tuh masih sesuai dengan budget ya teman-teman. Nah jadi di belanja bulanan kemarin itu aku lumayan banyak banget stok yang habis. Jadi akhirnya over budget ya teman-teman. Awal dari belanja bulanan sih masih aman ya, di 500 lebihan gitu. Dan masih tercover sama suami aku gitu. Nah di akhir bulan, menuju ke akhir bulan itu lumayan ada beberapa stok yang habis juga. Dan akhirnya minus ya teman-teman. Nah yang terakhir ini di kebutuhan anak, ini aku aktualisasinya 400.000 dan minus 100.000. Ya nggak apa-apa, karena mengatur keuangan itu nggak selalu berhasil ya teman-teman. Pasti ada juga gagalnya, karena memang setiap bulannya itu pasti ada aja gitu pengeluaran yang tak terduga. Nah terakhir ini evaluasi apa aja nih tadi yang minus. Nah kalau aku di sini ada belanja bulanan ya, belanja bulanan minus 400.000 itu alhamdulillah masih teratasi dengan dana cadangan. Nah pokoknya di sini teman-teman bisa tulis aja apa aja yang minus dan biasanya kalau misalkan minus suka ngambil dari mana nih, dari uang tabungan atau dari uang yang lain. Ini wajib banget dicatat ya teman-teman, karena buat evaluasi kita juga gitu. Nah yang kedua ini belanja mingguan minus 200.000 dan alhamdulillah masih teratasi juga dengan dana darurat. Nah ini untuk dompetnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gak ada yang nyangkut satupun ya. Memang kemarin itu aku bener-bener ngurangin budget gitu ya, dan ternyata masih belum bisa beradaptasi. Gak apa-apa, it's okay selama masih tercover gitu ya teman-teman. Nah yang terakhir untuk kebutuhan anak ini minus di 100.000. Ini juga masih bisa teratasi dengan dana cadangan. Nah sebenarnya dana cadangan ini apa sih? Nah kalau dari aku pribadi ya, aku selalu sisihkan dana cadangan itu di luar dari budgeting ini ya teman-teman. Kalaupun mau dimasukkan ke budgeting itu bisa aja masuk ke dana darurat ya teman-teman, karena fungsinya sama aja buat uang jaga-jaga gitu ya. Nah nanti aku mau sedikit share juga gimana cara aku mengatur keuangan dari minus sampai bisa nabung. Nah gimana sih cara atur uang dari minus sampai bisa nabung? Nah sebelumnya kita harus cari tahu dulu ya penyebab keuangan kita bisa jadi minus. Nah kita evaluasi dulu nih, kayak yang tadi aku tulis ya, pos apa aja yang sekiranya minus dan apakah bisa teratasi atau malah menambah beban baru.
Nah, pokoknya kita harus evaluasi ya, kayak misalkan kita nutupin yang minus tadi dari mengambil uang tabungan dulu gitu. Nah, aku juga sama ya teman-teman, pernah seperti itu dan akhirnya aku ganti lagi uang tabunganku. Ibarat kayak aku minjem uang ke orang lain gitu. Nah, terus gimana nih kalau uang tabungan juga belum bisa menutupi semua? Sampai akhirnya kita harus pinjam sana sini. Nah, teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terlindung dari utang. Nah, tapi dalam kondisi kepepet kayak gini kan mau gak mau kita harus berutang. Solusinya adalah dari dana darurat ya teman-teman. Harus perbesar dana darurat dan dana cadangan dengan cara mencari penghasilan tambahan ya teman-teman. Kalau memang udah dirasa kepentok banget. Nah, antisipasi yang kedua dengan rutin budgeting yang bisa menjadi salah satu solusi agar bisa menabung. Rutinkan setiap bulannya untuk mencatat pengeluaran atau budgeting ya teman-teman. Seperti biasa ini aku klasifikasikan. Yang pertama itu ada fixed expenses, yaitu pengeluaran yang tetap. Kayak aku ini ada arisan di 300.000, terus ada kontrakan di 800.000, iuran wajib 55.000, SPP anak 35.000. Nah, ini tuh SPP-nya ngaji Kakak Alzea ya teman-teman. Jadi Kakak Zea belum masuk TK. Nah, insya Allah di tahun ini baru mau masuk. Nah, untuk air ini di 55.000. Alhamdulillah aku bayarnya flat ya teman-teman. Jadi aku masukin ke fixed expenses. Nah, begitupun juga kalau ada cicilan rumah, mobil, ataupun kayak berbentuk utang gitu, kita bisa masukin ke fixed expenses ini ya teman-teman. Pokoknya yang wajib-wajib itu harus diutamakan biar nanti kedepannya kita bisa lebih recovery lagi ya mengenai keuangan kita, agar menjadi keuangan yang sehat insya Allah. Nah, yang kedua ini kategori sosial. Nah, di sini ada sedekah dan orang tua seperti biasa. Aku nggak sebutin nominalnya karena takutnya ini jadi sebuah patokan juga buat teman-teman. Pokoknya jangan lupakan dua poin ini. Ini untuk self reminder aku juga ya. Karena di dalam Islam pun kita dianjurkan buat jadi orang kaya ya teman-teman. Karena dengan harta itu insya Allah bisa jadi sarana ibadah kita juga ya. Dengan bersedekah, beribadah haji, beribadah umroh, ataupun dengan membangun masjid. Masya Allah, impian setiap orang ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga ada saving. Saving di sini aku mau bagi ke beberapa pos ya. Jangan lupa di sini tulis budget aktual dan selisihnya juga untuk evaluasi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada dana darurat. Di sini budgetnya di 300.000. Untuk sinking fund di sini aku anggarkan 500.000. Nanti aku juga akan bagi-bagi posnya buat tabungan sinking funds ini. Nah, next ini ada pendidikan. Ini untuk masuk sekolah SD-nya anak-anak. Di sini aku anggarkan 300.000. Dan yang terakhir ini tabungan rumah. Nah, cara nabung buat tabungan rumah itu kayak gimana sih Umi? Aku udah pernah share juga ya di menabung logam mulia untuk menabung rumah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang juga aku masih ikhtiar ya teman-teman pakai cara itu. Kenapa aku nabung dalam bentuk logam mulia? Nah, di sini aku mau share juga. Karena logam mulia itu nggak akan tergerus dengan inflasi. Karena di sini aku menabungnya santai aja ya, sesuai dengan budget yang aku punya. Jadi antisipasinya aku menabung dalam bentuk logam mulia. Nah, tapi kekurangannya kalau kita nabung logam mulia ini dalam jangka waktu pendek, itu juga pasti akan ada potongannya ya teman-teman. Yaitu harga buybacknya. Jadi harus dipertimbangkan juga. Target kita beli rumah tuh tahun berapa dan dengan perhitungan kita. Nah, selebihnya itu kita serahkan aja sama Allah. Mau kita punya rumah atau tidak punya rumah di dunia, yang penting kita udah berusaha dan berikhtiar, tentunya dengan mengajar apa yang Allah mau ya teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa banget ya kalau misalkan kita mau ngambil KPR, tapi pertimbangkan juga dengan kondisi finansial kita dan juga perhitungan cicilan untuk kedepannya, karena itu akan menjadi beban utang.
Dan ini sebuah pilihan ya teman-teman. Ada orang yang berprinsip pengen bebas dari utang. Jadi dia lebih fokus untuk menambah penghasilan tanpa ada rasa beban gitu ya. Tapi kita ngejalaninnya enjoy dan betul-betul menikmati hidup ya teman-teman. Masya Allah. Karena jangan sampai di hidup kita yang sebentar ini kita hanya fokus untuk berjuang dengan memikul beban. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam segi finansial ya. Karena yang tahu rencana kita itu hanya Allah. Di sini kita hanya bisa ikhtiar aja ya teman-teman. Dan urusan rezeki itu udah ditakar. Jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya kita jalani aja sesuai dengan alurnya. Nah untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 800.000. Nanti kita lihat ya apakah ini over budget lagi atau enggak. Terus aku juga ngadain kuis gitu ya di Instagram. Insya Allah nanti pengumuman pemenangnya di vlog belanja bulanan ya teman-teman. Aku seneng banget ya Masya Allah. Padahal aku belum kasih tahu apa hadiahnya. Tapi teman-teman bener-bener antusias banget gitu. Masya Allah itu tandanya teman-teman bener-bener ngikutin video aku dan vlog aku ya. Pokoknya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih banget buat teman-teman yang ikut menjawab. Nah next di sini belanja mingguan aku anggarkan 1 juta. Untuk listrik di 100.000, pulsa dan wifi 300.000, bensin mobil dan motor 450.000, dana tak terduga di 500.000, gas dan galon 100.000, hiburan dan eat out ini makan keluar ya 500.000, dan kebutuhan anak di 400.000. Nah budgeting ini adalah hasil evaluasi dari bulan kemarin ya teman-teman. Kita lihat aja apakah nanti pas sesuai budget atau over budget, bahkan bisa ada sisa. Pokoknya jangan lupa nanti stay aja ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu buat keuangan kita biar lebih sehat lagi. Yuk kita belajar bareng karena aku juga sama masih terus belajar ya teman-teman dalam mengatur keuangan ini. Dengan kondisi aku yang dulunya bener-bener boros, gak bisa atur uang sama sekali ya teman-teman. Tapi di sini aku cobain lawan atau melawan arus. Karena kalau nggak kayak gini hidup kita tuh bener-bener gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan ya teman-teman. Makanya hayu yang mau terus belajar karena budgeting yang aku share ini aku berniat untuk membantu teman-teman aja gitu ya. Dengan modal kuota aja insya Allah teman-teman bisa mempraktekkan apa yang aku share ini gitu. Dan baiknya lagi teman-teman bisa menyebarluaskannya ya dengan cara share video ini. Atau juga teman-teman boleh banget kalau mau ikutan bikin vlog budgeting, share hal yang bermanfaat gitu. Insya Allah kita sama-sama bergerak ya. Ibu rumah tangga ini harus bisa mengatur keuangan atau menjadi ibu yang cerdas finansial gitu, terbebas dari utang dan menjadikan keuangan rumah tangga insya Allah menjadi sehat gitu ya. Dimulai dari hal kecil dulu deh. Kayak rutinin budgeting gitu ya. Nggak harus bagus-bagus juga. Ini aku buat seperti ini karena memang niat banget ya. Ini aku seneng buat hiasan kayak gini gitu di buku. Aku tuh dari dulu emang seneng banget ya teman-teman kayak gini. Jadi aku tuangin ke budgeting ini gitu. Nah yang terakhir jangan lupa evaluasi biar kita tahu perkembangan keuangan kita di setiap bulannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku minta kebaikan dari teman-teman untuk like video ini dan share ke media sosial biar lebih banyak lagi yang terbantu melalui teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.